Tahu nggak kalian, dikisahkan ada dua orang gadis muda yang terkejut karena di malam hari tiba-tiba rambut mereka dipotong oleh seseorang. Tapi anehnya mereka tidak mengetahui siapa yang melakukannya. Karena nggak mengetahui siapa pelakunya ya, kemudian mereka berasumsi tuh kalau yang melakukan hal ini adalah seorang maling. Namun anehnya ya, ketika dua gadis ini melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian dan pihak kepolisian juga melakukan olah TKP di kamar itu, mereka tidak menemukan tanda-tanda rumah ini sudah kemalingan ataupun ada barang yang sudah hilang. Satu-satunya barang ataupun benda yang hilang dari kamar ini hanyalah potongan rambut dari dua gadis ini. Lalu yang menjadi pertanyaan di sini adalah, benarkah yang memotong dua rambut dari gadis yang satu ini adalah seorang maling? Kalaupun ya yang memotong rambut dari dua gadis ini adalah seorang maling, tujuannya buat apa? Tapi sebelum aku jawab pertanyaan itu, aku mau ceritain kronologi dari kejadian yang satu ini. Jadi semua kejadian ini dimulai di sebuah kota kecil di negara bagian Mississippi pada awal Juni tahun 1942. Di sana terjadi kehebohan dengan adanya laporan dua orang gadis muda dari biara Lady of Victories yang mengaku rambut mereka telah dipotong oleh seseorang pada malam sebelumnya. Dua gadis muda ini bernama Mary Evelyn Briggs dan Edna Mary Heidel. Mereka berdua terkejut karena secara tiba-tiba rambut mereka telah terpotong pada pagi harinya. Padahal ya sebelumnya mereka tidak pernah potong rambut. Karena temuan yang meresahkan ini, dua orang gadis ini kemudian langsung melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian setempat untuk dilakukan olah TKP ataupun ya untuk memecahkan kasus yang satu ini. Menanggapi laporan yang satu ini, pihak kepolisian langsung aja tuh meluncurkan beberapa personilnya untuk dilakukan olah TKP di rumah sang wanita ini. Ketika sudah dilakukan olah TKP dan dilakukan interview kecil-kecilan kepada dua orang gadis ini, pihak kepolisian tidak mendapati tanda-tanda pencurian di kamar yang satu ini. Yang mereka dapati hanyalah rambut dari dua gadis ini sudah dipotong oleh sang pencuri yang satu ini, dan tentu saja juga sudah dibawa oleh sang maling. Menanggapi laporan hasil TKP dan hasil interview yang satu ini, dua orang gadis ini tentu saja langsung kaget bukan main. Karena kok bisa ya hasil TKP mengatakan kalau tidak ada pencurian ataupun barang hilang di rumahnya ini. Padahal ya sudah jelas-jelas tuh di kamar itu ada sebuah jendela yang sudah dibobol dan sebuah rambut dari kedua gadis ini yang sudah dipotong. Menanggapi respon dari dua gadis ini, pihak kepolisian langsung aja tuh mengeluarkan sebuah statement ataupun sebuah fakta yang cukup mengejutkan. Jadi nih, pihak kepolisian mengatakan ternyata itu pernah ada sebuah laporan yang sama tentang pemotongan rambut misterius ini dari seorang gadis kecil berusia 6 tahun tak jauh dari lokasi kejadian ini. Karena kejadian yang satu ini, kota pasca Gaula kemudian mendadak diliputi kecemasan dan ketakutan. Orang-orang lokal kemudian mengangkat kejadian yang satu ini dan memberi julukan kepada pelaku pencurian rambut ini dengan julukan Phantom Barber. Menurut asumsi masyarakat kota tersebut, sang Phantom Barber diduga masuk ke dalam rumah korbannya dalam kegelapan malam dengan cara membobol jendela dengan sangat-sangat rapi. Saking rapinya, sangat-sangat sulit untuk terdeteksi. Hal ini juga diperparah karena pada malam hari itu sang korban sudah tertidur dengan pulas. Nah, saat korbannya ini sudah tertidur dengan pulas, sang Phantom Barber langsung aja melangsungkan aksi anehnya ini. Dalam satu minggu ini aja ya, setidaknya sudah ada 3 korban wanita yang mengalami kejadian yang satu ini. Korbannya sendiri memiliki beberapa ciri fisik yang cukup sama, yaitu seorang gadis yang memiliki rambut berwarna pirang. Selain itu juga ya, ketika beraksi ini, sang Phantom Barber ternyata juga mengambil beberapa rambut, entah banyak, entah dikit, tergantung mood yang dia punya. Hal inilah yang membuat ketakutan pada masyarakat setempat karena takut-takutnya nih ya, sang Phantom Barber langsung gila dan mengambil semua rambut dari sang gadis yang satu ini. Tetapi ya untungnya hanya sebagian kecil nih yang melaporkan bahwa rambut mereka sudah dipotong dengan jumlah yang cukup banyak dan sisanya hanya diambil sebagian. Namun ya perlu diketahui nih sebelumnya, kalau semua kejadian dari Phantom Barber ini dilakukan hanya untuk mengambil rambut aja. Dia tidak melakukan tindak pencurian ataupun tindak kriminal lainnya. Jadi dia hanya mengambil rambut dan ya sudah, pergi gitu aja. Aksi pencurian ini awalnya ditanggapi masyarakat sebagai tindak pencurian yang cukup unik dan cukup lucu dan tidak berbahaya. Tapi lama-kelamaan kok malah menjadi parah. Bahkan ya, yang awalnya itu cuma hari Senin dan Jumat,
sekarang sudah mulai lebih dari itu. Karena hal ini, warga Pasca Goula juga semakin takut dan juga semakin merinding tentunya, dan membuat beberapa orang ini langsung meningkatkan kewaspadaannya. Buktinya ya, para warga yang berjenis kelamin wanita dilarang untuk keluar pada malam hari. Sementara sang pria harus melakukan ronda dadakan bersama warga lainnya tentunya ya, dengan bantuan anjing pelacak. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penculikan rambut yang cukup aneh ini. Dan bener aja ya, seminggu setelah dilakukan ronda malam dadakan ini, salah seorang warga yang sebut saja namanya Carol ini ternyata sudah menjadi sasaran sang Phantom Barber. Namun bedanya ya, pada kesempatan kali ini sang Phantom Barber sempat meninggalkan sebuah jejak kaki kotor di atas tempat tidur. Selain jejak kaki yang satu ini, sang Phantom Barber hanya mengambil rambut dari sang gadis ini. Pihak kepolisian yang menanggapi kasus ini tentu saja sangat kewalahan dan kebingungan karena sang pelaku tak kunjung ditemukan. Sementara itu, teror dari Phantom Barber ini hari demi hari juga semakin lebih parah. Yang awalnya korbannya itu seminggu bisa sampai 3, kini mulai sampai 10 orang. Karena sudah cukup kewalahan juga ya, akhirnya pihak kepolisian melakukan semacam sayembara dengan hadiah $300 bagi siapapun yang berhasil menangkap sang Phantom Barber ini. Namun sayangnya ya, usaha dari pihak kepolisian ini tidak bisa membuahkan hasil yang cukup menyenangkan karena mereka belum bisa menemukan siapa pelaku dari Phantom Barber ini. Hingga pada suatu hari ya, rumah dari pasangan Daryl Heidenberg ternyata sudah dibobol. Yang membobol ini awalnya diduga adalah sang Phantom Barber karena sang penyusup ini melakukan hal serupa yang sama yang pernah dilakukan oleh sang Phantom Barber, yaitu masuk melalui jendela rumah sang korban ini. Namun bedanya ya, pada kali ini sang penyusup tidak mengambil sebuah sehelai rambut, melainkan melakukan tindak penganiayaan yang cukup brutal kepada dua pasangan suami istri ini. Sang suami dipukul dengan tongkat logam, sedangkan sang istri hanya bisa terdiam setelah dipukul dan kehilangan gigi depannya. Tapi untungnya ya, kedua pasangan ini berhasil selamat berkat sang istri sempat kabur dari penyerangan yang satu ini. Sang istri kabur kepada warga lokal yang saat itu sedang melakukan ronda malam bersamaan dengan beberapa pihak kepolisian. Setelah melaporkan kejadian yang satu ini, pihak kepolisian dan juga para warga yang sudah mengamuk ini kemudian tuh langsung aja bergegas ke rumah pasangan suami istri ini. Dan ketika mereka sudah sampai, mereka tidak menemukan sang pelaku yang satu ini karena sang pelaku sudah berhasil kabur duluan. Sementara sang suami hanya bisa tergeletak di lantai rumah dengan bersimpah darah dan juga memar yang cukup berat. Melihat kejadian yang satu ini, pihak kepolisian yang bersama para warga tadi itu langsung aja tuh mengecek kondisi sang suami, dan untungnya sang suami masih hidup. Singkat cerita ya, ketika pasangan suami istri ini sudah baikan baik dari trauma ataupun luka yang mereka alami, pihak kepolisian kemudian minta izin untuk menginterview kedua pasangan yang satu ini untuk dimintai keterangan. Ketika kedua pasangan ini sudah memberikan keterangan yang cukup jelas, pihak kepolisian kemudian menemukan siapa pelaku dalang dari kejadian yang satu ini. Pihak kepolisian juga menduga tuh kalau kejadian yang satu ini juga ada sedikit kaitannya dengan Phantom Barber. Dan bener aja ya, 2 bulan kemudian, yaitu bulan Agustus, polisi mengumumkan sebuah penangkapan kepada seorang ahli kimia bernama William A. Dolan yang diduga telah melakukan penyerangan dan penganiayaan kepada pasangan Heidenberg. Kediaman Dolan pun akhirnya diperiksa dan didapati sejumlah potongan rambut dari dalam rumah. Karena sudah tertangkap basah dan memiliki cukup bukti yang autentik, akhirnya Dolan mengakui semua perbuatannya. Dia melakukan hal ini dikarenakan dia itu memiliki dendam pribadi kepada keluarga Heidenberg. Tetapi dia menepis sebuah asumsi yang mengatakan kalau dia ini adalah sang pelaku dari Phantom Barber. Karena temuan yang satu ini, kemudian Dolan dijatuhi hukuman setidaknya 10 tahun penjara. Tetapi dia dibebaskan atas tuduhan kejadian Phantom Barber. Dan sejak saat itulah tidak ada tuh laporan ataupun kejadian lagi yang berkaitan dengan Phantom Barber. Dan selain itu juga ya, karena kejadian yang satu ini, misteri dari sang Phantom Barber masih belum bisa terpecahkan hingga saat ini. So, itu adalah kejadian supernatural yang dimana mengaitkan sebuah pemotongan rambut secara misterius yang awalnya diduga masyarakat oleh seorang pencuri. Namun nyatanya hingga saat ini mungkin aja dilakukan oleh seorang iblis. Kalau kalian suka, kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya juga, supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi ketika aku sudah upload video baru. Dan jangan lupa nih untuk selalu menonton video di sampingku ini, yang dimana aku membahas sebuah kejadian supernatural yang cukup menyeramkan. Terakhir, nama aku Rafli, and I'll see you guys next time. Adieu.